Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazima Biananisun, NPM 1921020400, kelas F, Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi objek dan kegunaan filsafat hukum Islam yang dibuat oleh Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariat tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan, dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama, common law, yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. 2. Civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga, custom law. Yang keempat, Islamic law. Dan yang terakhir, sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang terakhir, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih. Sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasri dan filsafat syariah. Filsafat tasri atau filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas memberikan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasri terbagi kepada yang pertama, Da'aim al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua, Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, Usul al-Ahkam atau yang disebut pokok-pokok hukum Islam atau Mashadir al-Ahkam, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang kelima, Qawaid al-Ahkam, yaitu kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama, Asrar al-Ahkam, yaitu rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Qasas al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang keempat, Tawabi al-Ahkam, yaitu karakteristik hukum Islam. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.